dengan NIM 2021-143515 dari kelas 1M. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang teori-teori pendidikan klasik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Adapun submateri pada video kali ini yaitu pendidikan dalam perspektif empiris, pendidikan dalam perspektif nativisme, dan pendidikan dalam perspektif konvergensi. Pendidikan dan klasik. Pendidikan adalah usaha sadar yang disengaja, terencana, terpola, dan dapat juga dievaluasi, yang diberikan kepada peserta didik agar tercapai kemampuan yang optimal, yang hakikatnya pendidikan itu bukan membentuk manusia, tetapi untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Klasik adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan tempo dulu atau masa yang telah dilewati dan belum berkembang di bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya. Jadi, pendidikan klasik adalah pendidikan yang dipandang sebagai konsep pendidikan tertua. Pendidikan ini bermula dari asumsi bahwa seluruh warisan budaya, pengetahuan, ide-ide atau nilai-nilai yang dikemukakan oleh pakar terdahulu. Pendidikan klasik berdasarkan pada filsafat klasik memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya pemeliharaan, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Masuk ke dalam submaterinya yaitu pendidik dalam perspektif empiris. Tokoh perintis aliran empirisme adalah seorang filsuf Inggris bernama John Locke 1704 sampai dengan 1932 yang mengembangkan teori tabula rasa, yakni anak yang lahir di dunia dibagaikan kertas putih yang bersih dan lebih mementingkan stimulasi eksternal dan mengembangkan manusia, dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaannya tidak berlaku. Aliran ini dipandang berat sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, sedangkan kemampuan dasar yang anak peroleh sejak lahir dianggap tidak menuntut menurut kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat anak yang berhasil karena bakat meskipun lingkungan sekitar tidak mendukung, karena keberhasilan itu disebabkan oleh adanya kemampuan yang berasal dari dalam diri yang berupa kecerdasan atau kemauan keras anak, yang berusaha mendapatkan lingkungan yang dapat mengembangkan bakat atau kemampuan yang telah ada pada dirinya. Kedua yaitu pendidikan dalam perspektif nativisme. Istilah nativisme berasal dari kata neti, yang artinya adalah lahir. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak adanya sebab lingkungan tidak berdaya dalam mempengaruhi perkembangan anak, dan berhasil berkembang tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak lahir. Meskipun dalam sehari-hari ditemukan anak yang mirip oleh orang tuanya secara fisik, dan anak juga mewarisi bakat-bakat yang ada pada orang tuanya, tapi pembawaan itu bukanlah satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi dan menentukan perkembangannya. Tiga yaitu pendidikan dalam perspektif konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Stephen 1971 sampai dengan 1939, seorang ahli pendidik bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan dunia sudah disertai pembawaan anak maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan penting. Bahkan yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan perkembangan bakat tersebut. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang dalam dirinya tidak terdapat bakat yang diperlaku dalam perkembangan bakat tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan klasik adalah pendidikan yang dipandang sebagai konsep pendidikan tertua. Pendidikan ini bermula dari asumsi bahwa seluruh warisan budaya, pengetahuan, ide-ide atau nilai-nilai yang telah dikemukakan oleh pakar terdahulu. Pendidikan klasik berdasarkan pada filsafat klasik memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya pemeliharaan, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya.
Pendidikan klasik terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu pendidikan dalam perspektif empiris, pendidikan sebagai perspektif nativisme, dan pendidikan dalam perspektif konvergensi. Mungkin itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.